Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Artinya, bila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 231. Dulur-dulur seiman, dari ayat surat Al-Baqarah ayat 231 tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada kaum laki-laki jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i. Maka dia, si suami, harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu saat dia atau si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara ma'ruf, yaitu dengan cara baik. Maksudnya adalah dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau dia, si suami, boleh menceraikannya, yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa ada pertikaian, tanpa ada perkelahian dan saling caci maki. Dan Allah berfirman, yang artinya janganlah kalian merujuki mereka untuk memberikan kemudaratan. Maka dari itu selanjutnya, barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, berarti dia telah melanggar perintah Allah. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan,
Menurut Hal Hasan Basri, Qatadah Atta Al-Khurazami, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hasan, maksud dari ayat tersebut adalah yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya seraya berucap, "Aku hanya main-main." Atau memerdekakan budak atau menikah dengan mengatakan, "Aku hanya main-main." Maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah itu sebagai permainan. Demikianlah Allah memastikan hal tersebut, dan hal di atas tadi dinyatakan sah. Dulur-dulur seiman, adapun Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia menceritakan yang artinya ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian Rasulullah mengharuskan talak baginya. Hadis ini sanadnya dhaif. Dulur-dulur seiman, berkenaan dengan hal tersebut di atas, ada sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bertutur bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada tiga perkara yang sungguh-sungguh dianggap, bersungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis ini menurut At-Tirmizi hadisnya hasan gharib. Adapun firman Allah yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, itu maksudnya adalah berupa nikmat Allah tersebut berupa pengutusan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada umatnya. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Quran, Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, itu maksudnya adalah sunnah. Jadi di sini Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Jadi maksud di sini adalah Allah telah menurunkan perintah dan larangan serta memberikan ancaman kepada kalian atas perbuatan dosa. Karena itu, dan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Adapun maksud dari kalimat yang artinya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu maksudnya adalah tidak ada suatu perkara pun yang tersembunyi dari Allah dari seluruh urusan kalian, baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas semua yang tersebut di atas, semua perbuatan tersebut di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 232. Artinya, bila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu
para wali menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan calon suaminya. Bila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 232. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 232 ini, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang yang mentalak istrinya dengan talak 1 atau 2. Kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima. Tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah melarang mereka yang menghalang-halangi tersebut. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ali bin Abi Thalhah dan dari Ibnu Abbas pula. Demikian juga dikatakan Masruq, Ibrahim, dan An-Nakhai, Az-Zuhri, dan Ad-Dahak bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan peristiwa tersebut di atas. Dan mereka pun berkata, inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut. Dulur-dulur seiman, dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Jarir berkaitan dengan ayat tersebut, ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadis berikut ini, yang artinya seorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni dengan syarat Asy-Syahbani, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dulur-dulur seiman, dalam hadis yang lain juga disebutkan yang artinya tidak ada nikah melainkan dengan seorang wali yang dapat memberi petunjuk dan 2 saksi yang adil. Sebagai keterangan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad hasan yang dinukilkan oleh Ahmad dan As-Sahbani dengan lafaz keduanya. Dulur-dulur seiman, ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini, yaitu ayat yang kita sebutkan di atas tadi, itu diturunkan berkaitan dengan Maqil bin Yasar Al-Muzani dan saudara perempuannya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa saudara perempuan dari Maqil bin Yasar dicerai oleh suaminya. Lalu dia, maksudnya si suami, meninggalkannya sehingga wanita tersebut menyelesaikan masa iddahnya. Lalu dia melamarnya kembali. Tetapi Maqil, saudaranya bin Yasar, menolak lamaran tersebut. Maka turunlah ayat tersebut di atas, yaitu yang artinya, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, dan seterusnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut disahihkan oleh At-Tirmizi dan lafaznya berasal dari Maqil bin Yasar, bahwasanya dia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah. Maka hiduplah dia bersama suaminya itu. Lalu dia menceraikannya dengan talak 1 dan dia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya pula. Lalu dia melamarnya kembali.
Namun makil berkata kepadanya, "Hai si dungu anak orang dungu, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan pernah kembali kepadamu untuk selamanya," hingga akhir ayatmu. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui hajat laki-laki pada mantan istrinya tersebut dan hajat wanita itu pada mantan suaminya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya adalah sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Maka ketika Makil bin Yasar mendengarnya, dia pun berkata, "Aku mendengar dan mentaati Robku." Setelah itu Makil memanggil lelaki tersebut seraya berkata, "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau." Sedangkan Ibnu Mardawih menambahkan, "Dan aku akan membayar kafarat atas sumpah yang telah kuucapkan." Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Maksud dari ayat ini adalah inilah kami Allah yang kami larang, yaitu tindakan para wali yang menghalangi pernikahan wanita dengan calon suaminya. Jika masing-masing dari keduanya itu masih saling meridoi dengan cara yang ma'ruf, maka hendaknya ditaati dan diperhatikan serta diikuti. Sedangkan arti kalimat dari kepada orang-orang di antara kamu itu maksudnya wahai sekalian manusia, dan kalimat yang artinya yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, itu maksudnya untuk orang-orang yang beriman kepada syariat Allah, takut akan ancaman dan azabnya di akhirat kelak, serta mengimani akan adanya pahala di sana. Adapun kalimat dari ayat tersebut yang berarti yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih suci, itu maksudnya adalah ketaatan pada syariat Allah dengan mengembalikan wanita yang ada ikatan perwaliannya denganmu kepada mantan suaminya dan tidak menghalanginya, itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi hati kalian. Sedangkan arti kalimat dari ayat tersebut di atas yang artinya Allah Maha mengetahui, maksudnya di sini Allah mengetahui yaitu kebaikan yang terdapat dalam perintah dan larangannya. Sedangkan kalimat yang menyatakan artinya sedang kamu tidak mengetahui, itu maksudnya kebaikan yang terdapat dari apa yang kalian kerjakan itu dan tinggalkan itu tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.